itu saya sering ikut kegiatan Bapak yang menyapa dengan warga. Dari situ saya sendiri melihat bahwa banyak itu warga-warga yang masih belum termaksimalkan terkait entah itu bantuan dari pemerintah maupun fasilitas yang diberikan. Dan dari situ saya merasa bahwa kalau memang saya ingin membantu masyarakat, ya mungkin salah satunya adalah harus jadi anggota DPRD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur Judes, kembali lagi bersama saya Trisna di sini di acara yang sangat inspiratif buat kita bersama, podcast Judes, ngobrol santai tapi bernilai, dulur. Nah, dulur, beberapa waktu yang lalu ini DPRD Surabaya baru saja melantik anggota legislatif periode 2024-2029. Nah, kali ini dulur, kita akan ngobrol santai bareng salah satu anggota Dewan Surabaya yang masih muda dan memiliki banyak talenta, dulur. Nah, langsung saja kita sapa Mas Aldi Blaviadi. Siap. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah baik, Mas. Sehat ya? Alhamdulillah. Nah, dulur, ini Mas Aldi ini salah satu politisi muda ya, yang berasal dari Partai Golkar. Nah, Mas Aldi, bisa dijelaskan mungkin apa sih yang mendasari Mas Aldi ini akhirnya masuk ke dunia politik? Sebenarnya begini, Mas, kalau mendasari ya, awal mulanya itu ya karena saya itu banyak melihat kegiatan dari bapak saya. Kebetulan kan bapak saya di sini kan juga politisi. Ya, dari Partai Golkar juga. Dari Partai Golkar juga, yang mana juga beliau ini kan menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Angkat dari Golkar juga. Dari situ saya pada tahun 2019-2020 sebelum COVID itu ditawari untuk ikut di kepartaian. Seperti itu. Nah, ditawari di partai itu di apa, Mas? Jabatannya sebagai apa waktu itu? Pertama kali saya masuk di kepartaian itu jabatannya sebagai ketua AMPG. Ya, AMPG itu mungkin bagi yang belum tahu kan Angkatan Muda Partai Golkar. Jadi memang saya ini ditaruh di tempatnya anak-anak muda kayak gitu, Mas. Nah, ini kan baru pertama kali nyalek ya, dan langsung jadi. Alhamdulillah. Nah, apa sih modal politiknya Mas Aldi ini kok bisa akhirnya dalam sekali istilahnya sekali kontestasi langsung jadi ini dengan sekitar 7.800 suara itu ya. Gimana, Mas? Bisa diceritakan? Sebenarnya kalau modal politik itu ya kembali lagi ya. Saya bilang tadi bahwa saya ini banyak mengikuti kegiatan Bapak. Jadi pada saat sebelum masa kampanye itu saya sering ikut kegiatan Bapak yang menyapa dengan warga. Dari situ saya sendiri melihat bahwa banyak itu warga-warga yang masih belum termaksimalkan terkait entah itu bantuan dari pemerintah maupun fasilitas yang diberikan. Dan dari situ saya merasa bahwa kalau memang saya ingin membantu masyarakat, ya mungkin salah satunya adalah harus jadi anggota DPRD. Dan dari situlah akhirnya saya bekal saya untuk maju itu ya saya memang niatnya adalah ingin membantu masyarakat. Tapi kan awalnya Mas Aldi ini kalau saya tidak salah ya, dia kuliah di jurusan psikologi ini awalnya. Nah, ini gimana ini awalnya kok psikologi terus akhirnya nyasar ke politik mungkin ya? Ya. Gimana? Sebenarnya kenapa saya jadi psikologi nyasar ke politik itu ya kembali lagi. Kalau misalnya kita menarik tolak ukur ke belakang bahwa waktu di kegiatan kuliah itu kan saya sendiri tidak tergabung di organisasi di perkuliahan. Cuman karena saya ikut hanya sekitar sebagai panitia lepas, dan dari situ juga akhirnya mungkin model bersosialisasinya sudah ada. Dan sehingga pada saat saya mengikuti kegiatan Bapak, nah itu menjadi awalan saya untuk merasa bahwa oh mungkin ternyata ada minat saya ke sini. Seperti itu. Nah, itu selama Mas Aldi ini nyalek itu atas dorongan diri sendiri atau atas dorongan orang tua ini? Karena dari tadi Kak menyebutkan orang tuanya ini. Ya. Sebenarnya kalau ngomong dorongan orang tua sebenarnya tidak ada paksaan ya. Karena orang tua saya memberikan pilihan ke saya bahwa kalau memang kamu nyaman di politik, silahkan dicoba aja untuk di pemilu ini. Dan alhamdulillahnya dari saya sendiri juga setelah banyak bersentuhan dengan masyarakat Kota Surabaya khususnya di Dapil 1, dari situlah saya merasa bahwa oh ya udah memang kelihatannya saya kesini deh. Saya akhirnya coba dan alhamdulillah sekarang bisa duduk di DPRD Kota Surabaya. Di Dapil 1 ini kan katanya waktu Pileg kemarin itu adalah dapil neraka. Dapil neraka. Nah, itu gimana caranya bisa sampai dapat 7.800 suara itu, apa rahasianya waktu itu?
Kalau ngomong rahasia sebenarnya nggak ada rahasia yang signifikan Mas. Ya. Mungkin lebih tepatnya karena di situ juga ada bantuan teman-teman ya dari AMPG juga yang ada di kecamatan kelurahan itu yang banyak membantu saya memberitahu informasi terkait kebutuhan warga yang ada di kecamatan dan kelurahan itu. Sehingga saya di situ kan sudah ada modal untuk bagaimana harus membantu masyarakat, bagaimana untuk ibaratnya memenangkan hati masyarakat Kota Surabaya khususnya Dapil 1 itu seperti apa. Dan saya pun banyak bersentuhan dengan masyarakat, ngobrol-ngobrol dengan masyarakat, itu ya memang apa adanya saya. Saya menyampaikan bahwa saya punya keinginan seperti ini. Kalaupun memang Bapak dan Ibu memilih saya nantinya, ya insya Allah nanti saya akan bisa bermanfaat buat Bapak dan Ibu. Seperti itu aja sih sebenarnya. Nah, waktu itu sambutan masyarakat seperti apa waktu kampanye dulu? Mungkin karena itu kan senior kamar ya Mas ya. Senior kamar, masih muda. Itu kadang itu pada awalnya mungkin masyarakat merasa kayak, ih apa sih? Ini kok tiba-tiba masih muda, kok mulai mau terjun ke dunia politik dan sebagainya. Cuman lambat laun itu sebelum sampai masa kampanye itu akan terpatahkan lama-lama. Karena itu kembali lagi, saya selalu sampaikan ke masyarakat juga bahwa ya monggo, itu pilihan jenengan. Saya tidak mau memaksakan pilihan jenengan. Kalau memang panjenengan percaya sama saya, monggo titipkan kepercayaan itu ke saya. Kalaupun nanti memang saya ditakdirkan jadi anggota DPRD, ya sudah menjadi tugas saya untuk bisa mensejahterakan masyarakat Kota Surabaya khususnya di Dapil 1. Nah, Mas Aldi ini kan juga masih muda ya, masih 27 tahun ya. 27. Nah, gimana sih Mas pandangannya Mas Aldi sendiri tentang dunia politik saat ini tuh kayak gimana sih? Rencananya mau ngapain? Kalau pandangan saya dunia politik itu ya kembali lagi ya. Dunia politik itu hal yang dinamis. Sehingga saya sendiri itu banyak melihat ketertarikan dan hal yang menarik di dunia politik sendiri. Kalau semisalnya Mas menanyakan bagaimana sih ke depannya untuk sekarang saya sudah masuk dunia politik, saya duduk di DPRD, ya sama Mas, saya tetap ingin mensejahterakan masyarakat Kota Surabaya khususnya Dapil 1, umumnya masyarakat Kota Surabaya, karena kembali lagi semakin kita mendekatkan diri ke masyarakat itu juga kita tahu bahwa permasalahan di Kota Surabaya ini kan dinamis dan juga kebutuhan masyarakat itu kan juga banyak yang urgensinya juga banyak, dan dari situ saya merasa bahwa ya mungkin kedepannya saya sebagai perwakilan dari masyarakat harus bisa menjadi sosok yang mewakili masyarakat di pemerintah Kota Surabaya. Ya. Nah, Mas Aldi ini kan juga terpilih jadi ketua fraksi kan ya. Ketua fraksi Golkar di DPRD Surabaya ini. Nah, itu masih muda, sudah punya posisi yang cukup strategis di fraksi ini. Ini bagaimana menyikapi hal ini, Mas? Apa ada tutor siapa yang dipanut ini di perpolitikan ini? Yang pertama pasti saya bersyukur sih. Saya merasa bersyukur, saya merasa bangga bahwa saya bisa di titik ini. Itu pun kan saya juga nggak menyangka. Seperti saya jadi dewan pun saya nggak menyangka. Sehingga saya diberi kepercayaan sama teman-teman di Golkar di DPRD ini untuk menjadi ketua fraksi. Ya tentunya sudah jadi tanggung jawab saya yang bukan berarti saya menggampangkan ya. Tapi akhirnya di sini jadi tanggung jawab saya untuk bisa menunjukkan bahwa kami yang dari Golkar ini juga punya kualitas yang baik di DPRD Kota Surabaya. Dan kalau tutor sudah pasti. Tutor saya kan ketua fraksi sebelumnya yang mana Ketua Arif Fatoni. Itu jadi salah satu mentor saya juga yang mana beliau banyak mengajarkan saya sebelum saya menjadi anggota dewan sampai sekarang. Seperti itu. Nah, bimbingan seperti apa yang didapat dari senior-senior sebelumnya ini? Kayak gimana? Kalau bimbingan seperti apa? Sebenarnya bimbingannya sudah pasti ya terkait dunia politik itu seperti apa. Bagaimana cara menjadi kepanjang tangan masyarakat, mewakili partai maupun mewakili masyarakat di pemerintah kota itu seperti apa. Dan juga terkait kebijakan-kebijakan yang sudah ada di Kota Surabaya ini, ya ini kan juga harus saya pelajari supaya saya bisa membantu masyarakat Kota Surabaya dan juga bisa menjadi sosok perwakilan partai itu yang pantas seperti apa. Nah, Mas, ini kan sekarang masih dalam tahap menyusun alat kelengkapan dewan dan lain-lain ya. Nah, rencananya Mas Aldi ini pengennya nanti ketika menjabat itu di komisi apa sih? Sebenarnya kalau keinginan saya pribadi, saya nggak ada keinginan pribadi yang harus di komisi A, B, C, atau D. Karena kembali lagi bagi saya
semua komisi itu sama. Outputnya kembali lagi ke masyarakat. Hmm. Bagi saya sendiri bahwa apapun nanti komisi saya ditempatkan komisi mana, ya kembali lagi bahwa saya harus bisa bekerja keras. Ini ibaratnya tuh sebagai apa ya, timbal balik. Saya diantar ke masyarakat menjadi anggota DPRD Kota Surabaya, otomatis sudah jadi fungsi saya di sini untuk bisa mensejahterakan masyarakat di Kota Surabaya. Seperti itu. Jadi intinya terserah ya Mas ya. Saya ikut perintah partai aja. Yang penting nanti tetap bisa mewakili masyarakat Surabaya khususnya di Dapil 1 ya. Nah Mas, berbicara tentang backgroundnya Mas Aldi ini, kan awalnya juga pekerjaannya sebagai pengusaha ya. Ya. Nah itu gimana Mas? Untuk saat ini masih jadi pengusaha atau sekarang lebih dilepas saja karena lebih ingin mengabdi ke masyarakat atau bagaimana? Sebenarnya kalau dari background saya dulunya pengusaha itu kan ibaratnya saya juga sambil mengisi waktu luang ya Mas ya. Dari sini pun untuk masalah usaha ini sekarang sudah saya pindah tangankan ke adik saya, dan juga usaha ini kan menjadi modal saya juga untuk bisa maju di kontestasi pemilu kemarin. Oh gitu. Jadi masih sekarang lebih fokus ke masyarakat. Fokus di masyarakat aja. Nah, apa rencana ke depan untuk membantu apa ini yang mungkin selama ini sudah dapat banyak masukan dari masyarakat. Apa yang sekiranya mungkin dalam jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang nanti rencananya kayak gimana sih Mas Aldi ini untuk membantu masyarakat Surabaya? Sebenarnya untuk membantu masyarakat Kota Surabaya kembali lagi ya, karena AKD juga masih belum dibentuk. Nanti pun setelah saya tahu saya nanti bertempatan di komisi apa, nah itu saya baru bisa maksimalkan. Kalau misalnya untuk jangka panjang, tentunya saya sampaikan tadi bahwa saya ingin mensejahterakan masyarakat, ingin bisa membantu terkait fasilitas, kebijakan yang ada pemerintah kota untuk kebaikan masyarakat Kota Surabaya. Otomatis ya kembali lagi bahwa fungsi saya menjadi anggota dewan itu seperti apa, kayak gitu. Jadi saya ibaratnya karena sudah memenangkan hati masyarakat, saya nggak mungkin mengkhianati masyarakat yang sudah membantu mengantarkan saya duduk di sini. 7.800 suara itu kan juga banyak Mas. Ya. Bagaimana membaginya nanti kayak gimana itu? Apalagi di Dapil 1 itu kan dapil yang sangat bergesekannya kuat antara caleg pada saat itu. Itu nanti kayak gimana rencananya Mas? Apakah akan membantu konstituen saja atau semua yang ada di Dapil 1 walaupun tidak memilih, mungkin dalam kontestasi kemarin tidak memilih Mas Aldi, apakah itu juga akan dibantu atau gimana? Ya itu hal yang menarik yang kadang juga banyak orang tanyakan. Kalau misalnya ditanya seperti itu, pastinya saya tidak memilih ya, maksudnya tidak memilah-milih bahwa mana yang mendukung saya, mana yang tidak mendukung saya, karena kembali lagi saya di titik ini itu menjadi kepanjang tangannya masyarakat Kota Surabaya. Kalau ngomong soal konstituen, ya itu kan tinggal penyesuaian saja. Tapi untuk masyarakat yang tidak memilih saya pun saya tidak masalah, karena kembali lagi kepentingan untuk masyarakat Kota Surabaya. Nah, Mas, apa sih Mas rencana pencapaian Mas Aldi ini, seorang Aldi Blaberdi yang masih muda, 27 tahun, apa sih pencapaian tertinggi yang ingin dicapai khususnya di dunia politik lah? Pencapaian tertinggi mungkin sebagai tolak ukurnya saya ingin bisa seperti mendiang kakek saya sih. Kakek kebetulan sempat menjabat menjadi wakil gubernur. Ya, di situ mungkin mungkin jadi tolak ukurnya dari situ sih. Saya pengen paling tidak kalau memang rezeki saya ke sana, saya bisa menjadi sosok yang sama seperti beliau, yaitu mungkin menjadi perangkat entah itu gubernurnya atau gubernur, seperti itu sih. Oh iya. Nah, Dulur, sangat menarik sekali ngobrol sama Mas Aldi ini, karena saya melihat Mas Aldi ini juga komunikasinya kok lancar sekali. Itu gimana sih Mas? Resepnya apa? Kan kadang-kadang kan anak muda yang ketika baru pertama kali terjun di dunia politik itu komunikasinya masih mungkin agak kagok ya, agak nggak lancar gitu Mas. Itu gimana? Apa resepnya Mas ini? Kalau saya pribadi sebenarnya kalau saya sendiri kan karena sering suka ngobrol, saya suka ngobrol, suka nongkrong lah bahasa gaulnya. Ya mungkin banyak bersosialisasi sama orang-orang baru, entah itu kita ngomong dari semua kalangan lah kasarannya, itu akan mengasah skill untuk berkomunikasi sih sebenarnya. Jadi nggak ada trik-trik khusus atau spesifik yang harus begini begitu atau misalnya harus ikut pelatihan ABCDE, saya rasa enggak. Itu cuma
tergantung pembiasaan aja sih. Oh, Ya. gitu ya. Nah, dulur, Mas Aldi ini memang apa ya, sosok muda yang juga multi talent di bidang pengusaha ini. Pengusahanya itu apa, Mas? Bidang apa, Mas? Usahanya itu di bidang kafe, Mas. Kafe ya. Kafe. Oh, ada berapa kafe? Baru satu. Baru satu. Ya, namanya Cafe Bring In, Mas, kebetulan. Oh, Siap. itu di daerah mana, Mas? Di daerah Prapen, di Daerah Jalan Prapen. Profesor Indah nomor 5. Oh, ya. Iya. Dulur, kalau sampean mampir, dulur, ya itu Cafe Bring In itu punyanya Mas Aldi, dulur. Siap. Mungkin bisa dapat spesial diskon, dulur. Siap. Monggo. Mau datang, semisal saya pun di sana, monggo disapa aja, enggak apa-apa. Oh, sering Mas ya nongkrong di situ juga ya? Lumayan sering. Ya. Apa itu kafenya juga jadi salah satu posko waktu dulu waktu pemenangan gitu gimana? Oh, enggak sebenarnya. Oh, enggak ya. Tapi lebih banyak jadi tempat untuk nongkrong itu tadi. Ya. Jadi banyak bersosialisasinya di sana, bersosialisasinya. Oke. Mas, apa harapan ke depan, Mas, ini setelah jadi dewan terus ingin apa, berharap apa ini? Apakah ingin menambah kekayaan karena tidak bisa dipungkiri, Mas, ya? Iya. Anggota dewan kan bisa jadi tambah kaya, bisa jadi tambah relasi juga. Ya. Apa itu? Sebenarnya harapan saya di anggota DPR, menjadi anggota DPRD Kota Surabaya itu otomatis yang pertama ya tambah relasi, Mas. Ya, karena kembali lagi di titik ini tuh kita semakin banyak relasi, entah itu terkait dengan rekan, entah itu terkait dengan pemerintah kota maupun apa namanya ini dinas-dinas terkait. Nah, itu yang mungkin apa ya menjadi tolak ukur saya bakal lebih banyak memperluas relasi saya. Seperti itu. Dan kalaupun tujuan kedepannya pengen seperti apa, ya kembali lagi bermanfaat sebagai anggota dewan melalui apa namanya ini perangkat DPRD kota, yaitu sudah menjadi tugas saya karena saya sudah antarkan masyarakat bisa duduk di sini. Oke, mantap sekali, dulur. Nah, dulur, mungkin untuk sementara ini kita ngobrolnya sama Mas Aldi seperti ini dulu saja, dulur. Nanti ketika Mas Aldi sudah dapat posisi di komisi apa, kita akan ajak ngobrol lagi bagaimana perkembangannya, dulur ya. Siap. Terima kasih. Sampai jumpa di podcast Judes selanjutnya.